Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Wijaksana dengan NIM 20.2571. Tujuan video ini dibuat memenuhi tugas presentasi tugas sesi 14 analisis dan perancangan sistem. Baik, langsung saja. Ini ya. Itu akan saya kembangkan itu bernama Toku atau Tokoku ya. Pelayanan di Tokoku itu masih dilakukan secara manual, sehingga semua kegiatan yang dilakukan secara manual tersebut sangat tidak efisien dan memungkinkan juga adanya ketidakcermatan atau tidak telitinya seorang pegawai toko dalam memasukkan data-data yang diperlukan untuk suatu penyajian sebuah informasi. Informasi yang valid yaitu data yang akurat, tepat, dan relevan merupakan suatu tuntunan yang tidak bisa dielakkan lagi. Dalam hal ini, penulis mencoba untuk membantu dan mengubah sistem yang manual untuk sistem yang manual menjadi sistem terkomputerisasi. Dengan adanya sistem terkomputerisasi ini, diharapkan pekerjaan akan lebih mudah dan akan mengurangi adanya ketidaktelitian dan ketidakcermatan petugas dalam menyajikan informasi. Semua pekerjaan itu akan dilakukan secara efisien, membantu dan akan dapat dilakukan dengan cepat. Layanan perusahaan pada sistem Toku ialah informasi Toku, informasi perusahaan yang paling utama dan penting, yang dimana informasi Toku ini menggunakan identitas serta kualitas pada toko ini. Yang dimana di sini membuat produk yang dijual belikan. Keep barang, konsumen bisa membeli barang sesuai yang akan dipesan. Pesanan barang dilakukan melalui sistem ini karena fungsi utama sistem ini adalah sebagai transaksi secara non tunai. Metode pembayaran bisa melakukan pada sistem itu secara non tunai, transfer bank, dan tunai kepada kasir. Transaksi ini berasal dan dianggap sah jika konsumen melakukan transaksi sebelum 1/24 jam. Jika melebihi batas minimum, berarti konsumen dianggap mengcancel pesanan. Customer service. Layanan ini berfungsi sebagai sarana melayani serta menerima masukan apapun dari konsumen mengenai produk yang dijual dan lainnya yang berhubungan dengan pelayanan toko. Baik, yang dimana pegawai mempunyai peranan penting yaitu mempersiapkan barang yang sudah dipesan oleh konsumennya. Perusahaan tidak ada konsumen tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Begitupun sistem ini tidak akan berjalan lancar jika tidak ada konsumen, karena tidak adanya transaksi pada sistem ini, serta sistem ini juga memuat sebuah informasi yang harus diketahui oleh konsumen. Terakhir, bank, yaitu metode pembayaran yang dilakukan konsumen melalui transfer bank. Misalnya ini dia diagram case-nya, dari start, mau download kartu membuka, login, memilih produk, dan barang stok, keranjang, pilih share code, yakin dengan barangnya, jika tidak kembali ke masukkan keranjang, lalu isi nama dan alamat tujuan, beserta nomor telepon, pilih metode pembayaran, konfirmasi pesanan, produk dipersiapkan penjual, produk dikirim, barang sampai selesai. Pelayanan sistem. Konsumen memilih barang atau mengutip barang. Setelah itu konsumen melakukan pembayaran ke kasir. Konsumen menerima barang. Konsumen pegawai datang ke kasir, konsumen proses transaksi pembayaran. Ini prosedur kedua. Untuk barang datang ke toko, lalu produk datang ke kasir, lalu ke transaksi pembayaran. Jadi memilih prosedur ketiga, membuka website atau aplikasi pada toko, memilih produk, transaksi, pembayaran,
delivery. Lanjut, ini sangat otomatis. Satu, fit produk via aplikasi, transaksi, transaksi via bank, slip pembayaran, mengambil produk foto, alternatif dua, fit produk, transaksi transfer via bank, slip pembayaran barang selesai. Analisis sistem yang berjalan. Proses kegiatan jual beli pada suatu tempat adalah sebagai berikut. Satu, pendaftaran customer. Pada sistem yang dibuat oleh pihak toko dalam proses ini calon pendaftarnya yaitu pembeli dan admin pada toko yang harus dilakukan pada sistem tersebut. Pembelian dan transaksi yang terjadi di mana dalam sistem ini sudah terdapat katalog beberapa produk toko yang dijual. Tiga, proses transaksi, yang dimana transaksi ini bisa menggunakan saldo agar di tempat yang juga bisa menggunakan voucher toko untuk mendapatkan diskon. Empat, proses pengiriman yang dikirimkan oleh pihak toko melalui ojek online yang disediakan di toko dengan yang menyesuaikan dan kita juga bisa melihat untuk pengiriman barang sudah sampai mana. Kelima, laporan keuangan. Di sini pasien menambahkan beberapa produk yang terjual dan jumlah pemasukan setiap harinya. Di sini saya langsung menggunakan satu format yang langsung mengenai alur penjualan pada sistem. Login pada sistem. Kemudian pada sistem, proses transaksi, proses pengiriman dan laporan untuk ini diagram konteks. Ini pada diagram overview diagram level 0. Diagram level 1 transaksi, ini proses pengiriman. Lanjut ke ERD atau Entity Relationship Diagram. ERD merupakan suatu bahasa pemodelan yang dimana posisinya dapat dianalogikan dengan storyboard dalam industri film, blueprint arsitektur suatu bangunan, miniatur, dan lain-lain. Dalam praktiknya, membangun suatu sistem terlebih dahulu melakukannya suatu perencanaan. Pemodelan merupakan suatu bagian dari perencanaan secara keseluruhan sebagai salah satu upaya feedback evaluasi peruntungan suatu perencanaan. Terdiri dari ID penjual, nama penjual, email, nomor telepon, alamat barang. Ini dari ID barang, nama barang, harga jual, dan stok. Pembeli ini terdiri dari nama pembeli, ID pembeli, alamat, email, dan email pembeli. Lalu ini ID pembelian, pembelian, dan total. Transformasi ERD ke bentuk LRS merupakan suatu kegiatan untuk membentuk data-data dari diagram hubungan entitas ke suatu LRS. Diagram ER di atas akan ditransformasikan ke bentuk LRS. Berikut adalah langkah penentuan pada diagram R untuk menentukan entiti pada diagram LRS. LRS atau Record Structure adalah representasi dari struktur record pada dokumen yang terbentuk dari hasil antar himpunan entitas, bukan terminal batas, jumlah dan varian key. Ini database data produk, customer, use case diagram merupakan dalam bentuk behavior sistem informasi yang akan dibuat. Antara satu atau lebih dengan sistem informasi yang akan dibuat. Dan ini use case diagram penjualan di ingin walaupun kita barang dan konfirmasi data ini tambah data edit ini customer pendaftaran pelanggan
dan membeli produk, melakukan pembayaran, menerima pembayaran, dan menerima barang. Ini diagram merupakan diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Urutan proses dari suatu sistem digambarkan secara vertikal. Kemudian konfirmasi data menambahkan produk yang tersedia, menerima pembayaran dan memberikan nomor resi. Pendaftaran pelanggan, login, memilih, dan memesan barang. Bukan pembayaran. Memberikan pembayaran, nomor resi, dan menerima barang. Ini skenario use case. Ini admin, satu. Admin melakukan login untuk melakukan konfirmasi data. Kedua, konfirmasi data. Setelah admin melakukan login, admin melakukan konfirmasi data untuk melakukan penambahan data untuk mengedit dan atau menghapus data. Tiga, setelah melakukan konfirmasi, maka admin akan menambahkan gambar produk yang tersedia. Empat, nomor resi. Admin akan memberikan nomor resi jika customer melakukan bukti transfer. Skenario customer 1. Pendaftaran pelanggan. Pelanggan melakukan pendaftaran pada sistem yang ada. Login. Customer melakukan login untuk melakukan pemesanan produk. 3. Membeli dan memesan produk yang tersedia. 4. Melakukan pembayaran dengan cara transfer. 5. Memberikan bukti transfer pada admin lalu menerima nomor resi dari admin. 6. Menerima barang. Sequence diagram adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antara objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Selain itu, sequence diagram juga akan menampilkan pesan atau perintah yang dikirim serta waktu pelaksanaannya. Ini sequence diagram login admin. Ada menu update kontrol data barang. Ini menampilkan menu update, cek kode barang, update data barang, update data barang terupdate, data barang berhasil diupdate. 8. Tampil pesan data berhasil diupdate. Sequence diagram login pelanggan. Pilih data barang, pilih pembayaran dipilih, bayar tunai, hitung kembalian terhitung kembalian. Bayar validasi kartu, info debit, stok pembayaran. Selanjutnya bayar kartu kredit, validasi kartu, info kartu, cetak stok pembayaran. Sequence transaksi. Pemesan barang, masuk ke menu utama, pilih form transaksi dan transaksi, cek barang, data transaksi, jumlah, transaksi, membayar. Kelas diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas. Kelas akan dibuat untuk melakukan sistem kelas memiliki apa yang disebut atribut dan metode operasi. Ini Indonesia, sistem aplikasi toko, customer, admin. Desain UI yang menyesuaikan dengan data flow diagram level. Ini tampilan login dan ini sign up. Ini menu utamanya. Yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.